Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi di channel Alkimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi prioritas apa yang wajib kamu ketahui atau yang kamu harus wajib bisa ya. Karena di statistik data 4 tahun terakhir, soal tipe ini selalu keluar, yaitu mengenai geometri, menghitung jarak, kemudian luas bangun datar ataupun volume dari bangun ruang ya. Nah, kalau di soal simulasi tahun 2023, dia mencontohkan soal yang keluar itu mengenai volume bangun ruang dari suatu kubus ya. Nah, untuk soal yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai soal di UTBK tahun 2019 ya. Nah, pada tahun 2019 salah satu contoh mengenai soal tipe geometri ini ya, yaitu menghitung volume dari layang-layang. Nah, di sini ada suatu layang-layang ya, A, B, C, D, di mana kalau dalam layang-layang itu panjang AB sama dengan panjang BC, kemudian panjang CD dan sama dengan panjang AD ya. Kemudian di sini katanya siku-siku, panjang AB-nya 1 dan panjang AD-nya akar 5. Nah, di sini konsep atau rumus yang wajib kamu ketahui cuma 2 poinnya, yaitu luas dari layang-layang itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Berarti diagonal 1 ini dikali diagonal 2 ini ya. Atau bisa juga kita menghitungnya dari luas 1 yang saya kasih warna berbeda ya. Dan kemudian luas 2. Ini kan luas 1 dan luas 2-nya sama-sama segitiga ya. Berarti setengah alas kali tinggi ditambah setengah alas kali tinggi. Nanti penurunannya sebenarnya sama aja dengan ini ya. Kemudian yang harus kamu tahu juga yaitu mengenai Pitagoras ya. Nah, kemudian di sini berarti bisa kita simpulkan gambarnya ya. Ini kan ada AD, dia nilainya akar 5, kemudian AB nilainya 1. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa panjang AB dan BC kan sama. Ini kan panjangnya 1 dan panjangnya 1 ya. Kemudian panjang AD dan panjang DC juga sama. Dia sama-sama akar 5 ya. Berarti ini juga sama akar 5. Nah, kemudian dari dari ABC saya tarik garis ini sehingga kita punya segitiga ABC yang siku-siku dan sama kaki ya. Nah, berarti dengan Pitagoras bisa kita cari panjang dari AC ini ya. Berarti kan AC kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Berarti nilai AC itu sama dengan akar 2 ya. Nah, sampai sini paham ya. Nah, kemudian step selanjutnya saya bagi dua nih bangunannya. Yang pertama ada A, C, D. Jadi saya mau menghitung luas layang-layang ini menggunakan luas 1 tambah luas 2 ya. Sebenarnya sama aja dengan rumus luas yang ini. Nah, kita pisahkan. Di sini ada ACD dan di sini ada ABC. Untuk ABC ini kan 1, AC-nya udah ketemu akar 2. Berarti dari sini luas 1 udah bisa kita cari ya. Nah, kemudian untuk mencari luas 2, di sini kan kita jadi punya segitiga sama kaki. Kalau dia segitiga sama kaki, kalau kita tarik garis ke sini, berarti pasti dia akan, kalau dia di tengah-tengahnya ya, dia akan siku-siku dan ini membagi sama besar ya, karena ikan sudutnya sama. Nah, berarti dari sini kita bisa mencari panjang DD aksen. Nah, titik ini saya beri nama DD aksen ya. Nah, dari situ berarti kita bisa mencari DD aksen atau panjang ini atau tinggi dari segitiga ini ya. Berarti D aksen itu sama dengan AD kuadrat dikurangi ini ya. Berarti kan akar 5 dikuadratin jadi 5, setengah akar 2 dikuadratin jadinya 2/4 ya. Setengah akar 2 dapat dari mana? Ini kan ketika kita tarik garis ke sini, membagi sama besar, itu dia sudutnya siku-siku ya. Berarti sama aja dengan tinggi dari segitiga ini. Berarti ini panjang AD aksen sama D aksen C, setengahnya dari panjang AC ya. Kita lanjut ke sini. Berarti
Dari sini kita samain penyebutnya. 5 itu kan sama aja 20/4 ya. Berarti DD aksen itu sama dengan akarnya pindah ke sini ya. Kuadratnya pindah ke sini jadi akar. Berarti 20/4 dikurangi 2/4. Berarti jadinya akar 18/4. Dimana 18 itu kan sama aja dengan 9 kali 2 ya. Berarti ini kita dapat 3/2 akar 2. Tinggi dari segitiga ini udah dikasih tahu. Berarti kesimpulannya, luas layang-layang itu sama dengan luas satu segitiga yang ini dan luas segitiga yang ini ya. Untuk segitiga yang ini, setengah alasnya itu AC, tingginya jadi aksen ini ya. Sedangkan untuk luas 2, setengah alasnya AB, tingginya BC. Berarti tinggal kita hitung AC-nya akar 2, kemudian DD aksennya 3/2 akar 2 tingginya, kemudian setengah AB-nya 1, BC-nya juga 1. Kita dapat peroleh luasnya berarti 2 ya. Berarti jawaban untuk soal ini dia yang B ya, 2. Nah, untuk contoh soal berikutnya itu soal UTBK tahun 2020. Di sini ada ada suatu gambar di mana katanya panjang AD-nya di gambar ini 8, panjang BC-nya 3, dan panjang AB-nya 8. Yang ditanyakan jarak E ke AB. Berarti di sini garis EF ini sama dengan panjang jarak dari E ke AB ya. Intinya kita akan mencari panjang EF ya. Nah, di mana panjang EF ini, kalau dia ngitung jarak dengan garis AB, pasti dia posisinya tegak lurus garis AB. Atau di sini siku-siku ya, sudutnya 90 derajat. Nah, untuk menjawab soal ini, kita hanya butuh konsep atau rumus yang dikuasai, yaitu konsep kesebangunan. Kalau di sini ada dua buah segitiga yang sebangun, berarti perbandingan AC banding DF sama dengan AB banding DE sama dengan BC banding EF ya. Nah, yang pertama di sini saya ambil segitiga, perhatikan segitiga ABD ya, berarti ABD ini ya. Nah, perhatikan segitiga itu ya. Nah, kemudian dari segitiga ABD itu, di sini kan ada garis EF juga. Saya pisahkan. Yang pertama segitiga siku-siku besar ABD dan segitiga siku-siku kecil EFB ya. Nah, tadi lupa saya kasih tahu juga. Kalau misalkan panjang dari A ke B ini 8, kalau saya misalkan A ke F ini X, otomatis F ke B ini 8 - X ya. Sehingga kita punya segitiga yang pertama ABD itu ini panjang AD-nya 8, AB-nya 8. Kemudian panjang EF-nya saya nggak tahu berapa, yang itu yang dicari. Panjang FB-nya 8 - X ya. Berarti dengan konsep kesebangunan kita bisa menyimpulkan AD banding EF sama dengan AB banding FB ya. AB per FB. Berarti di sini kan AD-nya sama dengan 8. Kemudian AB juga sama dengan 8. EF kita nggak tahu itu yang dicari. FB-nya 8 - X ya. Berarti EF itu kesimpulannya ini kan 8 yang habis dicoret ya. EF-nya berarti sama dengan 8 - X. Dari sini kita bisa menyimpulkan X itu sama dengan 8 - F ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, kamu perhatikan segitiga siku-siku A, B, C ini ya. Nah, pada segitiga siku-siku ABC tersebut, di sini juga ada garis EF. Kita pisahkan. Ada segitiga besar ABC dengan panjang BC 3 dan panjang AB 8. Dan ada segitiga kecil EAF dengan panjang AF itu sama dengan X ya. Di mana EF kita nggak tahu panjangnya berapa, itu yang dicari. Nah, di sini kedua buah segitiga kan sebangun ya. Berarti kita bisa pakai perbandingan BC per EF itu sama dengan
AB per AF ya. Berarti nilai BC-nya itu 3, AB-nya 8, EF-nya nggak tahu, AF-nya itu kita misalkan X ya. Dari di sini berarti kesimpulannya X itu sama dengan 8/3 EF ya. Nah, dari dua buah persamaan ini kita bisa mencari nilai EF-nya. Berarti kan ini sama dengan X ya, kita substitusi. Berarti 8/3 EF sama dengan 8 min EF. Berarti kan sama aja ini pindah ruas ke sini. Jadinya 8/3 EF ditambah EF sama dengan 8. 8/3 ditambah 1 EF berarti 11/3 EF. EF-nya berarti sama dengan ini, kita kasih hilang aja ya. Jadi 24/11. Berarti option jawaban yang benar yaitu yang D ya. Nah, kemudian pada contoh soal berikutnya, di sini diketahui ada suatu persegi memiliki sisi P. Jadi A, B, C, D ini dia merupakan suatu persegi ya. Dia sisinya panjangnya P. Kemudian di dalamnya ada suatu garis ya, di mana panjang dari garis D sampai sini ya, itu 14. Kemudian dari sini ke sini 7. Dari sini ke sini 5, di mana ini dia membentuk sudutnya 90 derajat ya. Yang jadi pertanyaan, maka nilai P ini berapa, atau sisi dari persegi ini panjangnya berapa si P ini. Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya kita cukup menguasai konsep atau rumus Pitagoras ya. Nah, dari gambar ini bisa kita buat perpanjangan dari garis ini ya. Ini kita perpanjang sampai sini ya. Nah, jadi kita perpanjang garis ini sehingga ini membentuk suatu persegi lagi ya. Suatu persegi panjang ya. Ini kan dia tegak lurus. Otomatis kalau saya tarik garis sejajar dengan FB dan panjangnya sama, berarti ini tegak lurus juga ya. Nah, kemudian tarik garis ke sini. Berarti kesimpulannya ini panjangnya kan 5. Berarti ini kalau kita tarik garis ini sepanjang 5 juga, berarti ini panjang ini juga dia tuh 7 ya. Nah, kalau saya misalkan ini panjangnya kalau saya misalkan titik ini titik E, titik ini titik F, titik ini titik G. Jadi saya buat persegi GBFE ya. Ini kan siku-siku. Nah, kemudian dari D ke B saya tarik garis diagonal ya. Dari persegi ini. Nah, dari sini bisa kita lihat, kamu perhatikan dulu segitiga ABD ya. Berarti ini jadinya A, B, D ini ya. Nah, dari segitiga ABD itu berarti BD kuadrat sama dengan P kuadrat tambah P kuadrat. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Berarti kesimpulannya BD kuadrat itu sama dengan 2P kuadrat atau diagonal sisi ya. Atau kalau BD itu sama aja dengan akar 2P kuadrat ya, atau P akar 2 ya. Nah, kemudian kamu perhatikan selanjutnya segitiga yang sudah saya perpanjang ya. D, G, B. Segitiga ini. Nah, di sini udah ada segitiga G, B, D ya. Nah, di mana panjang GD itu sama dengan 19. 19 dari mana? Tadi kan panjang dari sini ke sini 14. Kemudian kita perpanjang garis yang sejajar dengan BF yang panjangnya sama. Berarti ini siku-siku juga ya. Ini panjangnya 5, berarti 14 tambah 5 sama dengan 19 ya. Kemudian panjang dari ke G ke B sejajar dengan EF, panjang juga sama, dia panjangnya tuh 7. Berarti BD kuadrat juga itu sama dengan 19 kuadrat ditambah 7 kuadrat ya. Menggunakan Pitagoras lagi. Berarti BD kuadrat sama dengan 361 ditambah 49. Berarti BD kuadrat sama dengan 410 ya. Nah, dari informasi ini dan ini berarti bisa kita substitusikan.
Sehingga 2P kuadrat sama dengan 410. Yang sama-sama B kuadrat ya, kita substitusikan. Berarti P kuadrat sama dengan 205 ya. Tinggal 410 dibagi 2, berarti P-nya sama dengan akar 205. Nah, kesimpulannya, jawaban untuk soal ini nilainya sama dengan akar 205 ya. Nah, untuk soal berikutnya, salah satu contoh pada soal UTBK tahun 2022, di sini terdapat segitiga ECF yang merupakan segitiga sama sisi. Nah, kemudian terdapat juga titik A pada garis EF, titik B pada garis C, dan titik D pada garis CF, di mana A, B, C, D ini merupakan suatu jajar genjang ya. Panjang AB-nya 5 dan panjang AF-nya itu 4. Yang ditanyakan tinggi dari ECF, berarti sama aja dengan tinggi segitiga ECF itu bisa ini, bisa ini, bisa ini ya, dan ini merupakan segitiga sama sisi. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan, ini kan panjangnya yang diketahui di soal ini kan panjangnya 4, ini panjangnya 5 ya. Nah, berarti kalau dia merupakan segitiga sama sisi, berarti otomatis ini sudutnya 60 dong. Ini 60 dong, dan ini 60 ya. Karena dia merupakan segitiga sama sisi. Nah, untuk segitiga EAB, kalau kamu perhatikan segitiga EAB ini ya, ini sebangun dengan segitiga ECF. Jadi ECF ini dia sebangun dengan segitiga EAB ya. Jadi kalau di sini sudutnya 60, 60, 60, berarti otomatis ini juga sudutnya 60, 60, 60 ya. Nah, sedangkan untuk sudut jajar genjang sendiri tidak digunakan juga, gak masalah ya. Ini kan soal ini dia untuk beberapa pertanyaan ya. Salah satu soalnya itu dia mencari panjang atau nilai dari sudut ini ya. Di video saya sebelumnya sudah ada pembahasannya. Ini kan sudutnya dapat 120. Nah, itu kan dia segitiganya sebangun. Berarti kesimpulannya kalau sebangun, sudut ini 60, sudut ini 60, dan sudut ini juga pasti 60 ya. Artinya kalau panjang AB-nya 5, otomatis panjang AE-nya 5, panjang EB-nya juga 5. Nah, dari sini dapat disimpulkan pada segitiga EFC ini, pada segitiga EFC itu dia memiliki sisinya 9 ya, berarti 5 ditambah 4 ya. Kesimpulannya seperti itu. Berarti kalau kita disuruh mencari tinggi dari segitiga ECF, kita dapat segitiga, kita fokus ke segitiga ECF ya. Misalkan tingginya ini ya, E aksen. Karena dia segitiganya sama sisi, berarti kalau kita tarik garis tegak lurus ke sini, akan membagi sama besar ya, panjang FE sama dengan E aksen C ya. Jadi F E aksen sama dengan E aksen C. Berarti kalau dia panjang FC-nya 9, ini 9/2, ini 9/2. Nah, berarti dari sini kita bisa mencari E aksen menggunakan rumus Pitagoras ya. Berarti di sini E aksen itu sama dengan 9 kuadrat ya, ini dikurangi ini ya. Berarti kita punya 81 kurang 81/4. Berarti E aksen kuadrat itu sama dengan 324 dikurangi 81/4 ya, dimana kan 81 itu sama aja 32/4 ya. Berarti kita kesimpulannya E aksen itu sama dengan akar dari 243 dibagi 4. Nah, 243 itu sama aja 81 dibagi 3 ya. Berarti ini sama aja 9 akar 2, 9/2 akar 3 ya. Berarti
opsi jawaban yang benar itu yang C. Nah, ini untuk soal latihan kalian ya. Nah, intinya di soal ini ada gambar seperti ini. AD-nya 8, BC-nya 4, dan panjang AB-nya 10. Nanti kalian tentukan luas segitiga BC-nya ya. Jadi B, E, sama C ini luasnya berapa ya? Nanti kalau kalian sudah ketemu jawabannya, bisa jawab di kolom komentar ya.